nama saya Agustina Letlora. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Patimura, PSDKU Maluku Barat Daya. Saya akan menceritakan tentang kronologis kasus HAM Barat yang terjadi di Paniai, Papua 2014. Peristiwa ini terjadi pada 8 Desember 2014 di Kabupaten Paniai, Papua, tepatnya di lapangan Karanggobai, Rotali. Pemicu kejadiannya, sehari sebelumnya 7 Desember 2014, beberapa pemuda Papua dipukul oleh anggota aparat ini karena menegur aparat yang berkendaraan tanpa lampu di malam hari. Akibat kejadian itu, warga marah dan keesokan harinya melakukan aksi protes menuntut pertanggungjawaban dan keadilan atas tindakan kekerasan tersebut. Warga melakukan aksi protes, ratusan warga dan pelajar berkumpul di lapangan Karanggobai sambil membawa spanduk dan menyanyikan lagu-lagu protes. Mereka ingin meminta klarifikasi dari aparat keamanan. Tindakan aparat keamanan saat masa berkumpul, aparat TNI dan Polri melakukan penembakan ke arah massa. Akibatnya, 5 orang warga sipil meninggal dunia dan lebih dari 20 orang lainnya luka-luka. Setelah kejadian itu, kasus ini langsung mendapat perhatian luas, termasuk dari Presiden Joko Widodo yang saat itu baru menjabat. Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan dan menyatakan bahwa peristiwa Paniai merupakan pelanggaran HAM Berat karena melibatkan pembunuhan terhadap warga sipil oleh aparat negara. Perkembangan hukum, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung, namun proses hukum berjalan sangat lambat. Pada tahun 2022, Pengadilan HAM Makassar menggelar sidang, tapi hanya 1 orang mantan perwira TNI yang dijadikan terdakwa dan akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Banyak pihak menilai keadilan belum terpenuhi bagi korban dan keluarga mereka. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi: pembunuhan di luar proses hukum. Penjelasan singkat, aparat menembaki warga sipil saat aksi protes damai menewaskan 5 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya. Pihak yang terlibat adalah aparat keamanan, TNI, Polri. Penyiksaan dan kekerasan fisik dipukuli oleh aparat hanya karena menegur mereka yang berkendaraan tanpa lampu. Pelanggaran hak atas rasa aman, warga yang tidak bersenjata ditembak menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap hak hidup dan hak warga. Pelanggaran hak untuk menyampaikan pendapat, demonstrasi damai warga untuk menuntut keadilan di hadapan kekerasan bersenjata, pelanggaran hak atas keadilan dan kebenaran. Proses hukum terjadi terhadap pelaku lambat dan tidak transparan. Hanya 1 terdakwa yang dibebaskan oleh korban belum mendapatkan keadilan. Warga sipil dan pelajar Papua, khususnya dari Kabupaten Paniai, mereka melakukan aksi protes damai menuntut keadilan atas penganiayaan terhadap beberapa pemuda sehari sebelumnya. Dalam peristiwa itu, 5 orang tewas dan dari 20 orang luka-luka akibat tembakan aparat. Anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia khusus dari Komando Rayon Militer Ena Rotali dan Batalion 753 APTN. Beberapa anggota Polri juga berada di lokasi kejadian dan ikut pengamanan aksi. Aparat inilah yang melakukan penembakan ke arah massa yang sedang berkumpul di lapangan Karanggobai. Kemudian Presiden Jokowi yang baru menjabat saat itu menyatakan belang sungkawa dan berjanji akan menuntaskan kasus ini. Namun penegakan hukum berjalan sangat lambat dan belum memberikan keadilan bagi korban. Komnas HAM melakukan penyelidikan independen dan menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai adalah pelanggaran HAM Berat. Laporan hasil penyelidikan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Kejaksaan Agung bertugas melakukan penyelidikan dan membawa kasus ke pengadilan HAM, namun hanya batas
namun hanya satu orang perwira TNI yang dijadikan terdakwa dan akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan HAM Makassar tahun 2022. Dari pihak korban dan aktivis HAM terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran atas kematian para korban. Banyak organisasi HAM nasional maupun internasional itu ikut mendesak pemerintah agar kasus ini benar-benar diusut tuntas. Menurut pandangan saya tentang pelanggaran HAM dan dalam kasus penganiayaan di Papua 2014, menurut pandangan saya, kasus penganiayaan di Papua tahun 2014 merupakan salah satu contoh nyata dalam pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di Indonesia. Peristiwa ini sangat menyedihkan karena melibatkan aparat negara yang seharusnya melindungi rakyat, tapi justru melakukan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Kejadian ini berawal dari tindakan aparat yang memukul beberapa pemuda Papua hanya karena menegur mereka yang berkendaraan tanpa lampu. Reaksi warga berupa aksi protes damai seharusnya bisa ditanggapi dengan dialog dan penjelasan, bukan dengan tembakan dan kekerasan. Tindakan aparat yang menembaki massa hingga menewaskan 5 orang jelas merupakan pelanggaran hak hidup dan hak untuk merasa aman yang dijamin oleh konstitusi. Saya merasa prihatin karena hingga kini keadilan bagi para korban dan keluarga mereka belum terwujud. Meskipun Komnas HAM telah menetapkan bahwa peristiwa penganiayaan merupakan pelanggaran HAM berat, proses hukum berjalan sangat lambat dan hasilnya belum memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia masih lemah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Papua. Bagi saya, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan aparat keamanan bahwa penyelesaian masalah tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Sebaiknya aparat harus menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi dan adil dan menghormati hak-hak setiap warga negara. Demikian penjelasan singkat saya tentang kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua pada tahun 2014. Sekian dan terima kasih telah menonton.